Nah, ya sebenarnya yang bikin mahal Raja Ampat itu karena biaya kapalnya. Kalau penginapannya sendiri atau harga makanan minuman itu menurut gue standar sih, cuma kapalnya aja nih. Terus ditambah banyak ngitung budget perjalanan ke Raja Ampat. Budgetnya kita mulai dari tiket pesawat pulang pergi dari kota asal kalian masing-masing ke Sorong. Jadi bandara itu Domine Edward Osok, adanya di Sorong. Kalau udah sampai Sorong, kalian ke Pelabuhan Rakyat Sorong itu sekitar 15-20 menit dari bandara. Udah sampai di Pelabuhan Sorong, kalian naik kapal feri itu public boat, harganya cuma 100.000 per orang. Lama perjalanan itu 2 jam menuju Pelabuhan Waisai. Pelabuhan Waisai ini adanya di Pulau Waigeo. Jadi Waisai ini ibu kota Kabupaten Raja Ampat, teman-teman. Jadi kalian kalau mau hopping island di Raja Ampat, maka ya gerbang masuknya kota Waisai ini. Dari Pelabuhan Waisai baru kalian di situ start perjalanan Raja Ampat kalian. Either kalian mau stay di homestay kalian dulu, mau check-in dulu, atau kalian mau langsung hopping island, itu terserah kalian, tapi semuanya pasti start di Pelabuhan Waisai. Nah, di Pelabuhan Waisai ini kalian juga harus beli namanya PIN Raja Ampat. PIN Raja Ampat ini gunanya untuk pemerintah daerah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan retribusi bagi wisatawan. Untuk domestik harganya 500.000 dan untuk internasional harganya 1 juta rupiah. PIN Raja Ampat ini juga termasuk asuransi kalian. Kalian harus dapat tiketnya ya, seperti ini nih. Setelah bayar, untuk menghindari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lah. Setelah 500.000 buat PIN Raja Ampat itu, kalian siapin budget buat hopping island. Dari harganya kisaran 14-20 juta. Itu speedboat yang biasa. Yang harus kalian pastiin banget itu jenis botnya. Kadang-kadang ada jenis bot yang kapasitasnya cuma 10, tapi si rentalnya ini bilang bisa diisi 15 orang. Kalau misalnya kapasitasnya 10 orang terus diisi 15 orang tuh bakal jumping banget. Dan beberapa rute di Raja Ampat hopping islandnya itu menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Ya, menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Jadi ombaknya lebih besar dibanding ombak di tempat lain. So pastiin masalah itunya aja. Kalau kalian solo trip gitu ya, pengen di homestay aja, itu ada ongkos boatnya dari Waisai ke homestay kalian. Taruhlah let's say 1 kali jalan itu 500.000. Nah, kalau misalnya nggak ada orang lain, kalian harus bayar 500.000 itu sendiri, harus siap. Kalau misalnya ada orang lain ya kalian bisa sharing. Misalnya kalian naik boat itu berdua, jadi satu orang bayar 250.000. Lumayan kan, kayak gitu. Sebenarnya gunanya datang ke sini berdua, bertiga, berempat ya kayak gitu. Kalian bisa sharing-sharing biaya perahu gitu, which is pengeluaran paling besar di Raja Ampat. Berikut ini gue mau sharing pilihan pulau-pulau recommended di area Waigeo beserta spot wisata dan biaya penyeberangannya dari Pelabuhan Waisai. Yang pertama, Pulau Waigeo. Karena merupakan pulau di mana Pelabuhan Waisai berada, otomatis homestay di Pulau Waigeo itu paling murah transportnya, yaitu kisaran 250-300.000 1 kali jalan. Bisa sharing maksimal 4-5 orang. Yang kedua, Pulau Kri dan Mensuar. Pulau Kri dan Mensuar ini sebenarnya adalah satu kesatuan pulau yang besar. Namun jika air pasang, jadi kebelah 2 pulaunya. Ongkos menyeberang dari Pelabuhan Waisai ke Pulau Kri dan Mensuar berkisar antara 600-800.000 rupiah. Yang ketiga ada Pulau Gam. Biaya menyeberang dari Pelabuhan Waisai ke Pulau Gam
berkisar antara 500.000 sampai 1 juta rupiah, bisa di-sharing maksimal 4 sampai 5 orang. Kalau menginap di Pulau Gam, kalian bisa dengan mudah mengunjungi Teluk Kabui, Batu Lima, dan Pulau Frewen. Keempat ada Pulau Frewen dan Pulau Frewen Bonda yang letaknya sangat berdekatan. Biaya menyeberang dari Pelabuhan Waisai ke Pulau Frewen maupun Pulau Frewen Bonda berkisar antara 500.000 rupiah, bisa di-sharing maksimal 4 sampai 5 orang dalam satu bot. Dan Pulau Frewen ini sangat terkenal punya pantai yang paling cocok untuk berenang. Airnya juga jernih banget. Yang kelima ada Pulau Arborek. Letak Pulau Arborek ini lumayan jauh dari pulau-pulau lainnya. Karenanya biaya menyeberang dari Pelabuhan Waisai ke Pulau Arborek, satu kali jalan itu 1 juta, bisa di-sharing 4-5 orang dalam satu boat. Di Pulau Arborek ini sangat terkenal dengan snorkeling dan diving point-nya. Dan katanya ikan pari itu paling sering muncul di mantap point-nya yang ada di Pulau Arborek ini. Pulau Arborek ini juga lebih modern dibanding pulau-pulau lain karena listriknya tuh nyala 24 jam. Terus dia juga punya menara sendiri, jadi sinyal Telkomselnya kuat di seluruh pulau. Jika kalian menginap di Pulau Arborek, kalian juga bisa dengan mudah mengunjungi Pianemo. Yang terakhir, ketujuh, ada Pulau Waigeo Barat. Karena Pulau Waigeo ini besar sekali dan dipisahkan oleh Teluk Maya Libit, jadi yang sebelah barat tuh tergolong sangat jauh dari Pelabuhan Waisai. Karenanya, biaya menyeberang dari Pelabuhan Waisai ke Pulau Waigeo Barat itu sekitar 1 juta sampai 2 juta rupiah. Bisa di-sharing maksimal 8 orang dalam satu boat. Jika kalian menginap di Pulau Waigeo Barat, kalian berarti sudah dekat dengan spot wisata Wayak. Spot wisata Wayak ini lumayan terkenal di Raja Ampat, namun karena lokasinya yang sangat jauh, jarang dikunjungi oleh turis. Sinyal Telkomsel di Pulau Waigeo Barat tidak ada ya teman-teman, hanya bisa SMS dan telepon saja. Buat kalian yang solo traveling juga atau cuma berdua, bertiga mau staycation, tips buat kalian berhemat di Raja Ampat salah satunya adalah menginap di homestay. Jadi nggak usah sewa speedboat buat hopping island lagi. Homestay di Raja Ampat tuh ada banyak banget, jadi pilih yang dekat dengan tujuan wisata kalian supaya ongkosnya lebih hemat. Semua homestay rata-rata tarifnya 300 sampai 500 ribu per orang per malamnya. Udah termasuk 3 kali makan dalam satu hari. Kamarnya juga biasanya tuh berupa pondok gitu di atas air atau di tepi pantai. Nah, kamar mandinya terpisah di luar. Buat listrik, dia tuh cuma nyala jam 6 sore sampai tengah malam. Homestay itu biasanya dikelola oleh warga lokal, jadi harganya cukup terjangkau, tapi jangan berharap fasilitas bintang 5. Buat kalian yang punya budget lebih atau mau tempat yang lebih nyaman, kalian bisa stay di resort atau diving resort dengan tarif mulai dari 1 juta per malamnya. Jadi kalau kalian gak sewa speedboat untuk hopping island, jangan takut mati gaya. Karena di setiap homestay juga ada bisa arrange day trip ke lokasi-lokasi wisata yang kalian mau dengan biaya ratusan ribu rupiah. Kalau yang jauh kayak Pianemo biasanya kisaran 1 juta per orang, sampai yang paling mahal biasanya itu ke Wayak. Nah, Wayak itu jauh banget teman-teman, jadi bisa sampai 3-4 juta per orangnya. Selain itu, di homestay ada juga yang menyediakan aktivitas-aktivitas dengan biaya terjangkau banget, biasanya 100-200 ribu aja, seperti hiking tour, sewa perahu kano, terus pancing di area homestay. Untuk snorkeling bisa langsung nyebur aja dari dermaga homestay kalian, nggak usah bayar perahu lagi, karangnya udah cakep-cakep. Tapi peralatan snorkelingnya tuh kalian harus bawa sendiri karena nggak semua homestay menyediakan peralatan snorkeling. Setelah check out dari homestay atau resort kalian, siapin budget yang sama ketika berangkat, yaitu rute homestay ke Waisai dan public ferry dari Waisai ke Pelabuhan Rakyat Sorong. Tinggal kali 2 aja dari yang tadi di awal-awal. Terus karena public ferry Waisai ke Sorong sekarang itu cuma 1 kali sehari, baiknya kalian udah sampai di Sorong sehari sebelum jadwal flight untuk menghindari gagal naik kapal karena faktor cuaca. Jadi siapin budget untuk nginep 1 malam di Sorong sebelum flight kalian. Untuk homestay itu kisaran harga 150-300 ribu, dan kalau kalian nginep di hotel harganya mulai dari 250 ribu ke atas. Itu tadi
perkiraan biaya-biayanya kalau kalian mau day trip, kalau kalian mau menginap, pilih-pilih homestay. Jadi kalian bisa sesuaikan itinerary dan lokasi homestay kalian dengan budget. Jangan lupa juga hunting open trip dan paket wisata di sosial media kalian, terutama di grup-grup Facebook. Karena termasuk gue juga ketemu yang ngajak barengan kapal untuk hopping island itu dari grup Facebook. Oke, sekian dulu video kali ini. Silakan di komen dan di like, dan semua link sudah ada di description box. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.